aku Joy dan terbalik. Aku Ica maksudnya. Dan rekanku Joy yang paling cakep ini ya. Seperti biasanya sore-sore kalau kita udah ada di depan HP Tribuners, berarti kita mau ngapain? Mau ngebahas 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Kira-kira beritanya apa? Kalian tonton sampai habis dan juga jangan lupa tap layar dan tanya apa yang mau kalian tanya sama kami, bakal kami jawab apapun. Iya. Kita juga tap layar di sini. Oh iya, Jangan takut nggak dijawab pertanyaannya Tribuners. Justru kami ingin di komen gitu. ditanya-tanya. Iya, ditanya-tanya Atau nanti kan ada reporter nih, kalau Tribuners mau nanya langsung ke reporternya juga bisa. Jadi kita berinteraksi secara langsung. Coba di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan? benar. Cuman di sini. Benar. Partai. Oh, Pargo dia ya. Oke, Tribuners nih ya. Di berita pertama kita nih Tribuners. Ya, berita Ada apa? pertama ini ada anggota dewan selingkuh Wah? dengan polisi dan dia mengaku korban KDRT. Nah, Bentar ya. Ini dia tuh anggota dewan. Dia selingkuh sama polisi. Dan dia tuh bilang kalau dia tuh korban KDRT. Berarti yang KDRT dia tuh suaminya. Suaminya. sepertinya Oke. seperti itu ya. Kita langsung ke Sepertinya seperti beritanya. itu, baiklah. Nah, Jenti Mutiara Napitupulu atau JMN, anggota DPRD Padang Lawas. Nah, ini dituding selingkuh dengan Kabak Operasional Polres Palas, Kompol Alsem. Nah, mereka mengungkapkan difitnah oleh mantan suaminya Sakeus Harahap. Disebutnya, dia sama sekali tidak berselingkuh dan membantah perselingkuhannya menjadi penyebab perceraiannya dengan Sakeus. Jadi, udah cerai. orang ini udah cerai. Udah cerai, mungkin ya kalau udah cerai ya nikah lagi kenapa gitu. Nah, menurutnya perceraian disebabkan karena dirinya kerap mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Tribuners yang dilakukan mantan suaminya atau si Sakeus. Nah, tindakan ini dilakukan berkali-kali bahkan di depan umum, di hadapan orang tua dan anak-anak mereka. Oke, dia pengakuannya dari Si Jenti. Mbak Jenti ya. Nah, terus si Jenti ini juga mengaku pernah dicekik, ditampar, didorong ke dinding, bahkan dia juga pernah dijepit ke pintu mobil oleh si Sakeus. Sakeus ini. Gimana itu ya? Dijepit? pintu mobil. Apanya tangannya? Nah, terus keduanya bercerai sejak 10 Mei 2023. Baru aja udah. Nah, ditanya lah apa yang mendorong si Sakeus ini melakukan KDRT. Nah, si Jenti memberikan alasan kalau sang mantan suami ini sangat pecemburu. Oh. Jadi keraplah dituduh korban ini sebagai orang yang berselingkuh. Suka selingkuh, Iya. gitu ya. Kau selingkuh kan? Gini gitulah mungkin. Nah, selain menuding selingkuh, si Sakeus ini juga pernah menuduh si Jenti ini melakukan tindak KDRT pula terhadap dirinya. Wow, dan dilaporkan juga ke Polres Padang Lawas. Jadi mantan suaminya ini Tribuners juga juga memberikan pengakuan kalau dia juga pernah menjadi korban KDRT. Berbalik ya. Nah, keduanya saat ini tadi aku bilang siapa ini korban ya, Jenti. Ternyata keduanya saat ini sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Plot twist gak tuh? Plot twist lah. Nah, Jenti berencana melaporkan Sakeus ke Polda Sumut. Nah, Sakeus bakal dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong tentang tudingan perselingkuhan dengan Kompol Alsem. Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional dan Kabak Operasional Polres Padang Lawas, Kompol Alsem Sinaga, dilaporkan Sakeus ke Propam Polda Sumut karena tuduhan berselingkuh dengan Jenti. Ini udah saling problematik lapor ya. Dua-duanya ini Iya. dan sudah ditetapkan sebagai tersangka Tribuners, tapi tersangkanya itu dalam hal apa nih ya? Iya. Keduanya kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ya Bu, mohon izin tanggapannya terkait pemberitaan seputar Ibu. Ya, baik itu yang di Polda mengenai perselingkuhan, mohon tanggapannya Bu, klarifikasinya Bu. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah menyempatkan diri pada hari ini untuk datang menemui saya. Jadi saya Jenti Mutiara Napitupulu ingin menanggapi berita yang beredar yang dituduhkan oleh mantan suami saya terhadap saya. Kami memang sudah bercerai pada tanggal 10 Mei 2023 kita sudah ingkrah bercerai. Dan saya bercerai dengan mantan suami saya
itu atas tindakan KDRT yang sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh mantan suami saya terhadap saya selama kami berumah tangga. Bukan karena berita yang dia sebarkan. Bahkan saya mengalami KDRT di hadapan masyarakat saya, di hadapan orang tua saya, dan di hadapan anak-anak saya. Selama ini saya menutupi semua itu karena mengingat psikologis dari kedua putra saya. Puncaknya saya tidak sanggup lagi menahan tindakan KDRT yang dilakukan oleh mantan suami saya dan tekanan psikis yang selama ini saya alami selama berumah tangga dengan mantan suami saya. Saya melaporkan mantan suami saya di Polres Padang Lawas pada tanggal 1 Desember atas tindakan KDRT tersebut. Dan itu dilengkapi oleh bukti visum dari RSUD Sibuhuan, juga saksi-saksi. Dan yang paling mirisnya lagi, saya juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama di Polsek Sosa oleh mantan suami saya. Dan hari ini saya korban dari KDRT itu, tapi dijadikan tersangka juga di Polsek Sosa. Saya sebagai perwakilan perempuan satu-satunya DPRD Kabupaten Padang Lawas ini, saya masih sulit untuk mencari keadilan itu atas tindakan yang saya terima. Ya, itu pengakuan dari Ibu Jenti ya. Dia udah kerap mendapatkan KDRT dari mantan suaminya. Baiklah, kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy, selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Halo, selamat sore Ica. Pelan kali suaranya Bang. Selamat sore Ica dan Joy. Oke, baik. Bang Freddy, mereka ini kan sama-sama udah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa nih Bang yang pertama melapor? Apakah Sakeus atau Ibu Jenti? Ya, jadi dari berkas laporan yang kita dapatkan itu, mereka melaporkannya itu sama-sama ya di tanggal dan hari, bulan dan tahun yang sama, yaitu pada 1 Desember tahun 2022 kemarin gitu. Jadi anggota dewan ini, Jenti Mutiara ini, melaporkan suaminya ke Polres Padang Lawas, kemudian suaminya Sakeus melaporkan ke Polsek, jadi Polsek Sosa gitu. Dan dua-dua laporannya ini berproses, dan baik Jenti Mutiara anggota dewan dan suaminya itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Akan tetapi Jenti ini, anggota dewan dari PDIP ini, tidak terima ya, merasa janggal kenapa dia yang sebenarnya katanya korban KDRT malah turut dijadikan tersangka oleh Polsek Sosa begitu. Tapi memang diakui dia bahwa memang Polres Palas juga sudah menetapkan Sakeus sebagai tersangka gitu. Jadi dia sangat menyayangkan dia yang sebenarnya korban kok malah jadi tersangka begitu. Nah, bagaimana bisa Bang ini dua-duanya dijadikan korban dijadikan tersangka KDRT Bang? Iya, jadi si Jenti ini kan melaporkan suaminya. Nah, dia itu dari hasil visum dan dokumen-dokumen itu dia mengalami luka-luka ya, luka-luka lebam di wajah dan beberapa bagian tubuhnya juga, itu dari dan ada hasil visumnya. Kemudian kalau kata Kapolsek Sosa, si Sakeus itu juga memiliki visum begitu. Dan visum luka-luka. Jadi katanya Sakeus itu luka karena dipukul sapu oleh Jenti ini. Dipukul apa Bang? Sapu. Tapi belum tahu ya ini Buka TikTok. sapu lidika atau sapu ijuka. Kemudian apakah yang dipukul itu gagang sapunya atau justru sapunya. Tapi menurut informasi yang kita dapatkan dalam gelar perkara itu, si Sakeus itu mengaku dipukul menggunakan sapu yang biasa untuk membersihkan tempat tidur itu. Oke. Oh, kayak yang sapu lidi. Sapu lidi kecil ya. Itulah yang membuat Jenti dijadikan tersangka. Nah, ini kan Ibu Jenti dan suaminya, kalau suaminya nggak tahu ya, tapi kan ini abang barusan juga ketemu sama Ibu Jenti. Nah, bagaimana mereka bisa tetap berseliweran, bahkan ini Ibu Jenti masih berada di kantornya mungkin ya Bang, sedangkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka Bang? Iya, jadi memang
keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi polisi masih mengupayakan upaya damai bagi keduanya. Jadi Oke. polisi sudah berulang kali memediasi keduanya agar tidak sampai ke proses tahap selanjutnya gitu. Jadi memang setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan Maret kemarin itu seharusnya memang sudah dilimpahkan ke kejaksaan berkas keduanya, baru tapi masuk memang sekarang. polisi masih mengupayakan agar mereka itu damai gitu. Tapi keduanya sama-sama keras tidak mau berdamai, makanya polisi juga tengah menyiapkan berkas perkara agar bisa segera dikirim ke kejaksaan begitu. Dan tadi juga kita sudah menghubungi Kapolsek Tosa, pihak yang menetapkan Jenti sebagai tersangka. Katanya Jenti Mutiara ini 2 kali mangkir ketika dipanggil, bahkan ketika polisi melayangkan surat panggilan kepada ketua DPRD Padang-Lawas, dia juga tidak kunjung hadir. Akan tetapi dia mengklaim bahwa penetapan tersangka ini sudah sesuai prosedur gitu, dari bukti yang didapat dan dokumen yang lain lah gitu. Oke, baik Bang. Mengenai tuduhan perselingkuhan ini kan Ibu Jenti menyanggah kalau dia ini selingkuh. Apakah Ibu Jenti ini dengan Bapak Kabak operasional Polres Palas Kompol Alsem ini saling kenal, Bang? Iya, jadi memang kedua orang ini saling kenal dan Jenti ini membantah ya perselingkuhan yang ditudingkan oleh Sakeus, mantan suaminya itu, dan dia mengatakan antara dirinya dan Kabak Op itu hanya berhubungan sebatas kerja ya. Dia sebagai anggota dewan dan Kabak Op sebagai personel yang kerap mewakili Polres Padang-Lawas gitu. Jadi untuk berkoordinasi kalau alasannya dari Jenti ini gitu. Kemudian sama halnya dengan Jenti, Kabak Op Polres Padang-Lawas itu juga mengutarakan hal yang sama, hubungan kerja gitu. Kalaupun mereka dekat itu ya sebatas pekerjaan, sama-sama pejabat di kabupaten tersebut gitu, tidak ada hubungan lain. Kemudian saat ditanya, katanya kan memang si Kompol Alsem ini sering menghadiri acara-acara besar di keluarga Jenti. Dia membantahnya begitu. Jadi memang tudingan-tudingan Sakeus ini, mantan suaminya itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun lalu, tapi baru dilaporkan itu baru dilaporkan ke Propam Polda Sumut begitu, dan menjadi polemik sampai sekarang ini. Kan Bang, si Jenti ini tadi mengaku kalau kasus KDRT yang dilakukan suaminya ini disaksikan oleh pihak keluarga ya Bang? Orang tua, Iya, anaknya. itu bisa nggak ya Bang meringankan atau melepaskanlah status si Jenti ini menjadi tersangka, diubah menjadi korban seperti itu, karena dia kan memiliki saksi Bang. Sepertinya belum sejauh itu ya untuk menghentikan kasus ini, karena memang polisi masih berupaya mediasi, akan tetapi untuk keputusan menghentikan kasus ini nanti itu ada di kepolisian ataupun di pengadilan nantinya. Jadi setelah di kepolisian, ketika kedua belah pihak ini tidak mau sepakat berdamai dan tidak mau mencabut laporannya masing-masing, maka kasusnya akan terus dilanjutkan di pengadilan. Nah, di pengadilan itulah nanti yang memutuskan siapa yang bersalah atau yang tidak bersalah, ataupun keduanya lah begitu. Jadi polisi sejauh ini masih mengupayakan keduanya ini supaya damai gitu, jadi supaya perkara ini tidak lanjut ke pengadilan. Oke Bang, nah tadi kan mereka ini saling lapor pada tahun lalu ya, Desember 2022 ya Bang, bener? Nah, sedangkan di keterangan mereka itu bercerai itu pada bulan Mei lalu. Berarti kan mereka saling lapor tuh pas masih hubungan bersuami istri. Nah, apakah sekarang ini mereka sudah sah bercerai? Ya, mereka sudah sah, sudah inkrah ya, putusan pengadilan, mereka sudah resmi bercerai beberapa bulan yang lalu. Dan kalau kata si Sakeus, mantan suaminya itu, dugaan perselingkuhan ini terungkap pada bulan Agustus tahun 2022 lalu ya, antara Kompol Alsem dan istrinya ini Jenti Mutiara. Itu dia memasang GPS yang katanya itu merekam percakapan antara istrinya dengan Kompol Alsem gitu. Nah tadi Jadi, kan
tadi kan abang bilang kalau misalnya mereka kan sama-sama tersangka nih, kalau misalnya mereka mau berdamai itu selesai. Maksudnya itu berdamai dalam hal apa, Bang? Ya berdamai, mereka tidak melanjutkan perkara ini, mencabut laporannya masing-masing. Sama-sama begitu. mencabut laporan gitu ya, Bang? Ya, sama-sama mencabut laporan. Tapi mereka kan tidak mau. Sejauh ini mereka tidak mau. Bersikuku. Mereka bersikuku. Bersikuku supaya ya istilahnya kalau memang harus masuk penjara dua-duanya ya tidak gitu. Sementara kan memang ada memang sekarang ini kan ada namanya restoratif justice ya. Yep. Jadi sebelum sampai ke pengadilan itu diupayakan supaya berdamai untuk kasus yang biasanya memang kecil lah, tindak pidana ringan. Oke, nah sejauh ini pasal apa ya dan hukuman berapa lama yang disangkakan kepada Ibu Yenti dan mantan suaminya ini, Bang? Mereka sama-sama dikenakan pasal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau tidak salah itu kurang lebih 10 tahun gitu loh ancaman hukumannya. Oke. Jadi Yenti juga mengalami lebam-lebam dan suaminya katanya luka-luka disabet sapu lidi. Oke, ini unik ya ini. Suami dan istri jadikan tersangka dalam kasus yang sama ya, Bang ya. Mental anaknya sih kasihan. Dan sejauh ini Bang sudah sampai mana, Bang, kasus ini? Ya, polisi kemarin itu memang sudah dilakukan gelar perkara di Polda Sumut, dan Polda Sumut juga kemarin itu katanya masih berusaha mediasi yang mempertemukan supaya kasus ini bisa diselesaikan ya secara kekeluargaan. Tapi memang sampai sekarang belum menemukan titik terang, jadi kemungkinan akan lanjut sampai ke meja hijau gitu. Oke. Tapi sekarang ini kan yang gemar-gemborkan oleh mantan suaminya ini adalah dugaan perselingkuhan dengan ini polisinya ini. Ya, jadi dia condong ke polisi tersebut. Jadi dia kan meminta supaya Kompol Alsem itu dapat ditindak tegas, karena seharusnya polisi itu mengayomi masyarakat, bukan mengayomi istri orang. Oh gitu ya, Bang, baiklah. Nah, nasibnya, kabarnya si Kompol Alsem ini gimana, Bang? Apakah sudah bisa kita temui atau gimana nih, dia di kerjaannya masih biasa-biasa aja kah? Iya, jadi memang Kompol Alsem itu kemarin kita hubungi, dia membantah tudingan-tudingan tersebut begitu. Dan malahan dia katanya sudah melaporkan balik si Sakeus, mantan suami anggota dewan itu, dianggap menyebarkan berita bohong melalui informasi teknologi lah gitu, ITE gitu. Sejauh ini Sakeus ini jadi kayak problematik gitu ya orangnya. Kami berharap, Bang, semoga bisa lah ke depannya ya. Abang berwawancara dengan Sakeus, dari sudut pandang pandang biar kita cerita dia bagaimana tahu ya. nih dua-duanya gimana nih. Pasti Tribunus juga setuju nih ya kalau Bang Freddy Tapi udah kemarin wawancara. Udah. Boleh spill lah, Bang, gimana? Apa? Hasilnya gimana, Bang? Dia memang tetap mengatakan kalau dia korban. Dia kemarin tidak mengatakan soal KDRT-nya. Jadi dia hanya bercerita soal di wawancara itu, dia hanya bercerita soal dugaan perselingkuhan itu antara istrinya yang anggota dewan dengan perwira di Polda Sumut ya. Tidak menceritakan ya, Bang, ya? Tidak menceritakan atau tidak menerangkan ya dalam wawancara itu soal KDRT yang dilakukan gitu. Nah, Bang, selain bukti rekaman suara tadi ya, apa sih yang meyakinkan si mantan suaminya ini kalau memang mantan istrinya ini berselingkuh, Bang? Nah, itu dia mengklaim katanya ada saksi juga yang mengetahui bahwa antara Jemti dan Kompol Alsem itu katanya berduaan gitu. Tapi memang kita juga belum melihat dan belum ditunjukkan bukti-bukti lain ya, baik chat dan foto mungkin. Baik. Ditunggu update-annya ya, Bang, mengenai kasus keduanya yang jadi tersangka ini ya. Iya, baik. Bang Freddy. Terima kasih banyak, Bang Bang. Freddy. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Oke, itu dia ya. Ini aku bilang unik sekali.
suami istri dijadikan tersangka ya. Cinta sejati. Tapi saling lapor. Lucunya itu dengan kasus yang sama, dengan lama kurungan yang sama juga bisa jadi nantinya. Dan mereka juga saling nggak mau berdamai Iya. gitu. Apa sih Tanggalnya susahnya udah pun sama memasukkan. apa sih susahnya udah damai aja gitu. Ya kita cerai kau aku. Tapi udahlah, kita nggak usah sama-sama di penjara gitu loh. Kasihan anaknya udah menjadi korban perceraian orang tua, nengok orang tuanya dua-dua di call Penjara. sampai di penjara ya, Tribuners ya. Oke Tribuners, masih stay kan ya, dan jangan lupa sambil di tap-tap layarnya ya Tribuners, dan tanya aja apa yang mau kalian tanyain, akan dijawab sama Joy Dan Risha. dan Risha tentunya. Nah, untuk berita yang selanjutnya Tribuners, siapa yang pakai gas LPG 3 kg di rumahnya? Aku. Nah, Tribuners, ternyata gas LPG 3 kilo ini udah langka. Langka. Udah langka ternyata. Wow. Makin langka. Gimana ini masalahnya? Mari kita bahas. Nah, jadi Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan inspeksi mendadak atau sidak beberapa pangkalan gas LPG nih Tribuners. Nah, dari hasil sidak ini Bobi mendapatkan temuan mengejutkan. Di pangkalan-pangkalan ini dirinya tidak menemukan satupun gas LPG ukuran 3 kg. Di mana Bapak ini rupanya melakukan sidak? Gak 3 nampak. kg itu yang sebesar mana ya? Yang mana? kecil, yang yang sekali ya? hijau. Yang hijau. Oh, itu 3 kg. Berarti Ica nggak pakai itu. Aku hijau juga warnanya di rumah. Tapi itu 3 kg. Iya, itu Oh, 3 3. kg. Kenapa berat kali? Iya. Kalau berisi dia 5. Oh, pantas. Kalau Kenapa? kosong dia 3. Berdasarkan laporan Pertamina nih Tribuners, kelangkaan gas sudah terjadi setelah Lebaran Idul Adha kemarin karena saat itu penggunaan di tengah masyarakat meningkat cukup tajam. Nih, dari Idul Adha kemarin ya, dia berapa lama berlalunya gitu. Nah, dalam aturan yang harus disalurkan sebanyak 2, juta tabung gas kepada masyarakat, dan pada momentum Idul Adha kemarin yang beredar melebihi batas itu. Karenanya saat ini terjadi kekurangan, kata Pak Bobi. Kata Pertamina, sorry. Nah, Pertamina tengah berusaha untuk memulihkan ketersediaan gas LPG khususnya yang 3 kg nih. Selain itu, Bobi Nasution mengimbau agar masyarakat termasuk pelaku UMKM untuk menggunakan gas sesuai peruntukan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video nih Tribuners. Kita tonton dulu ya video yang berikut ini. Cekidot. Itu bukan apa, karena ya kan belakangan ini kejadian begini karena itu memulai dari Serdang. Kenapa abang kasih kita boleh? Kan konsumen ya mereka identifikasi sudah juga nggak boleh. Yang penting yang nggak boleh truk akhirnya. Tapi kalau konsumennya berang tadi pak, ya sangat awasi. Konsumennya pak. Macam Keluarga, jadi kalau 1 minggu bisa lah pak. Masak lah pak, kok 1 minggu lah. Iya. Bulan pakai 4. Iya. Ada kodok kan pak? Iyalah. Yang murah lu 20.000 semalam, ini udah 22. Besok 30. Ya pak ya. 18 kami beli. enggak yang punya bapak ini belum masuk. Sudah dijadwalkan pak. Enggak, pastikan Pak, kapan masuk Pak? Ini masyarakat pasti menunggu nih Pak. Orang mau beli dalam kondisi kosong kan? Satu pagi satu tempat loh kita datang ini. Sudah terlaksanakan 440 dari 550 pak. Nah kebetulan satu yang untuk supply-nya yang di sini pak. Padahal kita tak cek loh Pak. Ini sampling aja nih Pak. Ya. Enggak, pertanyaan saya dengan kalian apply semua seperti itu, tutupin dengan kelangkaan hari ini Untuk 50% kalau Pak. 50. Enggak, kenapa sih bisa langka? Ininya kan jatah tidak kalian kurangi, Malah bertambah. malah bertambah. Kenapa bisa langka? Jatah per hari Versi sudah- kalian, versi kalian lah. Ya, peningkatan konsumsi ketika hari libur nasional. Peningkatan konsumsi Ya, hari libur hari libur nasional. nasional itu kan kembali ya sama ibadah, sama hadir. Hari libur nasional, saya pegang data Pak, Medan ini agak kosong loh Pak. Orang pada keluar, harusnya penggunaan gasnya itu di luar bukan di sini. Menurut saya ya, karena kita ya sama-sama Pak libur nasional bukan di kota. Dan
Dan yang rame itu hotel. Ada mungkin hotel pakai gini. Ya. Nah, aku yakin Tribuners yang nonton tadi pasti kayak tadi kata kakak ini nggak ada, ditengok Pak Bobi satu pun, kok ada? Kita Satu tanya pick up nih lagi. sama reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa yang akan memberikan kita informasi lebih lengkapnya lagi Tribuners. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Joy dan Tika, selamat sore. Cantik sekali Kak Anissa. Nah, tadi kan di berita nih ya katanya kalau kan nggak ada ini Iya, satupun. Pak iya. Bobi terkejut ya. Memang tadi muka Pak Bobi terkejut ya. Terkejut Mukanya sekali. terkejut. Tapi ada nih Kak, apa gasnya di Mabul Pick Up itu? Gimana tuh Kak penjelasannya? Jadi tadi memang hari ini Pak Bobi itu melakukan 3 tempat, di mana 3 tempat itu 2 kecamatan di Medan Denai dan Medan Tembung. Nah, hasil di Medan Tembung itu gas kosong. Oke. Tapi kalau di Medan Denai itu ada, tapi yang ada di situ tuh juga cuman beberapa biji gitu. Nah, yang di pick up itu sebenarnya itu gas kosong. Jadi warga itu sedang menunggu dan kan agen gas. Nah, semua yang ada di pick up itu kosong seperti itu. Nah, tadi kita juga sempat nanya ke Pak Wali Kota, memang hasil temuan sidak mereka itu memang dalam keadaan kosong, dan tadi kan itu sidaknya bersama orang Pertamina. Nah, Pak Wali juga sempat mempertanyakan karena kan katanya Pertamina akan menambahkan 45 kalau tidak salah 45.000 tabung gas lagi untuk Kota Medan, namun malah terjadi kekosongan. Tapi memang untuk saat ini dari pihak Pertamina bilang masih dalam proses untuk pemberian tabung gas dan dimulai hari ini, seperti itu Kak. Baik Kak, apakah Pak Bobi berencana melakukan sidak lagi atau anggotanya untuk melihat kebenaran fakta ini, karena masih ke 3 tempat dan kebetulan kosong ya, kan itu masih di Denai sama Tembung, mana tahu ke Medan Baru. Tapi kalau sidak dilakukan terus sama pihak dinasnya masing-masing, dan kebetulan tadi memang Pak Wali Kota sedang ada kegiatan di sana, makanya dia sekaligus turun ke sana seperti itu. Dan tadi juga sempat dikatakan Pak Wali bahwa kalaupun masih terjadi kelangkaan gas dalam minggu ini, pihaknya akan kembali konfirmasi lagi ke pihak Pertamina seperti itu. Dan tadi juga dari laporan Pertamina juga bahwa kelangkaan gas ini disebabkan banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan gas secara berlebihan. Nah, itu tadi juga Pak Wali menghimbau nih agar para pelaku UMKM untuk menggunakan gasnya secara secukupnya saja seperti itu. Ini agak keliru nih, bukan keliru ya, agak aneh sih sebenarnya. Kayak mana orang menggunakan gas secara berlebihan gitu ya kan Kak. Nah, tapi sejauh ini Kak, di tengah kelangkaan ini ya, apakah ada nggak nih masyarakat atau pelaku UMKM yang mengeluhkan ya ini kok gas susah ya, nyari gas kemana-mana kan kami mau jualan gitu, ada nggak Kak? Pasti ada, karena beberapa hari lalu juga itu kalau tidak salah ya dari beritanya Anak Ekonomi itu memang mengatakan ditemukannya beberapa warga dan bahkan pengusaha LPG juga itu agennya juga mengeluhkan kekosongan ini. Dan dari laporan Pertamina per hari ini katanya itu mulai disebarkan lagi seperti itu. Oke, mulai disebarkan lagi. Jadi Oke. Kak, kayak mana kalau misalnya disebarkan lagi, tahu-tahu tiba-tiba nggak langka lagi? Apakah itu tidak menimbun? Bukan, jadi ini kan memang stok yang per bulan itu kan seharusnya 21.000 setiap bulan di kilogram stok. per bulan ya. 21.000 tabung yang harus dibagikan ke masyarakat per bulan. Nah, itu kita kalau kata Pak Bobi tadi itu udah melewati batas dari 21.000 itu. Makanya terjadi kekosongan gas LPG seperti itu. Oke, baik Kak, kami tunggulah informasi berikutnya ya. Berarti masyarakat nih nggak perlu panik yang berlebihan ya Kak ya, karena bakalan di Iya. stok lagi untuk kebutuhan LPG-nya. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Sore. Santai-santai orang Medan, wali kota kita gercep. Ya. Dia Dan ekspresinya iya. Dia pun panik. Dari tadi aku datangnya kosong. Ini aku nemu satu pickup. Rupanya kosong. rupanya udah punya orang semua dan kosong rupanya. Ya kayak gitu Tribuners ya, jadi don't be panic. So, keep calm.
Oke, di berita ketiga ada apa nih, Joy? Ini lagi rame nih, Iya. Tribuners. Berita ketiga ini mengenai, aduh, agak-agak takut sih awak bilangnya. Tahu Pinkan Mambo nggak? Tahu. Siang dan itu nggak sih? Siang Iya, dan itu lagunya kan. malam aku. Nah. Ya, itulah Pinkan Mambo ini dituding tega tutup mulut meski bertahun-tahun suami lecehkan anaknya. Ya sebenarnya nih bukan belakangan sih, beberapa waktu yang lalu Pinkan Mambo sempat viral yang dia sepi job gitu-gitu kan. Iya, Nah, sampai dientak kayak mana. Nah, rupanya sejak tahun berapa ya ini? Sejak putrinya itu berusia 12 tahun dia sudah mendapatkan apa ya? Pelecehan dari ayah tirinya nih, Tribuners. Nah, nama anaknya itu adalah Michelle Ashley, jadi sorotan usai dia membongkar masa lalunya. Nah, setelah membongkar kelakuan keji ayahnya, Michelle Ashley malah lebih kecewa atas sikap Pinkan Mambo kepadanya, ya kan. Alih-alih dilindungi, si Michelle ini hanya bisa gigit jari. Nah, karena melihat Pinkan Mambo memilih tak mau cerai dengan sang suami. Jadi dia pun kayak, aduh, rumah macam tak rumah kalau ada laki-laki ini, gitulah dia mungkin ya. Hal itu pun bikin Michelle makin hancur setelah membongkar aksi pelecehan ayah tirinya. Nah, dia ini pertama kali ngobrol di podcastnya Nadia Alaidrus. Kalau nggak salah Nadia Alaidrus ini yang dokter kecantikan, sekaligus dia punya podcast gitu. Dan ternyata dia ini masih 17 tahun, Cak. Si Michelle ini masih 17 tahun, dan bahkan setelah udah dia mengungkapkan kalau dia itu dilecehkan sama bapak tirinya, si Pinkan Mambo ini memutuskan masih tetap sama-sama gitu ya. Berarti ini dia udah 17 tahun, sedangkan kejadian itu sejak 12 tahun, berarti udah 5 tahun yang lalu ya. Waduh, udah lama ini. Nah, Pinkan Mambo berdalih agama yang dianutnya tidak memperbolehkan bercerai dengan suami meskipun sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Enggak, inilah bentuk-bentuk yang salah. Tribuners sering sekali ya, memang gitu dibilang, janganlah bercerai, tidak boleh berpisah, hanya maut yang memisahkan. Tapi sekarang di pernikahan Kristen, ini Pinkan Mambo ini agamanya Kristen, kecuali zina. Kalau zina itu dilarang. Ini anak udah kayak gini loh, jangan lagi dibawa di agamaku begana begono. Aduh. Nah, jadi si Michelle Ashley yang sudah merasa sangat tidak nyaman dan gak tahan nih, akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah nih, Joy. Nah, ditanya alasan berani membongkar kisah kelamnya ini, Michelle bilang lantaran ia merasa khawatir kejadian ini terulang setelah ayah tirinya keluar dari penjara. Lagi di penjara. Berarti nah, mungkin momen ayahnya di penjara ini juga yang buat Michelle itu berani untuk speak up karena dia masih merasa aman gitunya. Dan sedangkan kalau misalnya dia nggak speak up nih, dia khawatir nanti kalau bapaknya keluar dari penjara dia bakal melakukan hal yang sama lagi gitu. Waduh, ini anak udah trauma nih ya, Tribuners ya. Kita tonton dulu ya, Tribuners ya, video yang berikut ini. Michelle Ashley mengaku pernah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya alias suami kedua Pinkan Mambo. Anak Pinkan Mambo ini menceritakan pengalaman pelecehan itu saat hadir dalam podcast di YouTube Nadia Alaidrus. Michelle Ashley mengaku mendapatkan pelecehan selama 3 tahun oleh ayah tirinya. Kejadian yang menyakitkan itu justru terasa lebih sakit ketika Pinkan Mambo justru menyalahkan sang anak. Ashley merasa kecewa dengan sikap sang ibu lantaran dinilai seolah membela suaminya daripada melindungi sang anak. Gadis berusia 17 tahun ini merasa tidak habis pikir dengan sikap sang ibu. Pasalnya, kejadian itu telah berlangsung lama dan ibunya sudah tahu. Bahkan, lanjut Michelle, saat ia menceritakan kejadian itu, respon Pinkan Mambo justru tertawa. Sikap yang ditunjukkan Pinkan tersebut membuat Michelle Ashley merasa sakit hati. Michelle merasa jika ibu kandungnya sendiri pun tak dapat melindunginya di dalam rumah sendiri. Potongan video pengakuan anak Pinkan Mambo itu pun ramai diunggah di akun TikTok. Tak sedikit warganet yang langsung bersimpati dengan cerita putri Pinkan Mambo. Warganet tak tega dengan apa yang dialami oleh Michelle dan ikut kecewa dengan sikap mantan duet Maya Estianty. Wah, cakep ya ternyata si Michelle ini ya. Cakep kali, udah remaja, udah 17 tahun ya, sayang dia sudah
menjadi korban pelecehan seksual dari ayah tirinya sendiri ya Tribuners ya. Ya tapi ya gimana ya, seorang anak nih ibunya nikah lagi, rupanya ayah tirinya itu jahat kayak gitu ke dia. Betapa hancurnya hati sang anak sih sampai dia memutuskan untuk keluar dari rumah itu ya. Tapi semoga aja langkahnya Michelle ini keluar dari rumah menyelamatkan dia dan dia senantiasa dilindungi gitu ya. Benar. Ya kami berharap Michelle selalu dilindungi oleh Tuhan, dan Michelle udah 17 tahun ini udah mengerti lah, ini bisa kok dilaporkan ke dinas perempuan. Bahkan banyak sekarang layanan-layanan kalau kita melaporkan pelecehan seksual atau lain hal sebagainya, kekerasan terhadap perempuan, kita bisa lapor dan identitas kita itu anonim. Iya, dijaga lah privasi kita. Korban itu apalagi kalau memang udah terbukti. Tapi sebenarnya sangat disayangkan kalau Michelle ini memendamnya terlalu lama, karena mau bukti visum pun udah hilang ya, terlampau lama sekali kan, dan bentuk pelecehan yang dikasih tahu pun tidak detail bagaimana, entah verbal atau perlakuan yang lainnya, karena posisinya di situ dia mengatakan dia habis mandi dan dia menemukan ayah tirinya. Ya, memang untuk mengungkapkan tentang pelecehan seksual ini nggak segampang itu, Risha. Nggak segampang itu, dan bahkan menceritakan bagaimana apa yang dilakukan memang nggak segampang itu. Tetapi kalau kita udah berani speak up, berarti kita udah memiliki kekuatan yang lebih kan. Michelle, aku padamu Michelle. Ya semoga Michelle juga kuat ya dan mengambil langkah bijak. Nah tapi sangat disayangkan Michelle ini sebenarnya lagi di usia-usia segini tuh sangat membutuhkan arahan. Benar. Gitu ya. Moga aja ada sih kerabat kah atau siapa yang bisa mengarahkan Michelle sehingga Michelle nantinya tidak salah langkah nih, termasuk dalam membela diri dalam kasus pelecehan seksual ini yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Oke dari Tribuners, itu dia ya 3 berita utama yang kita sajikan untuk menemani sore hari Tribuners. Jangan bosan-bosan untuk saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore di sosial medianya Tribun Medan. Dan untuk kalau kalian mau membaca-baca berita seputar kota Medan, Indonesia, bahkan internasional, kalian bisa kali langsung ke portalnya Tribun Medan. Ada di mana, Joy? Ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa melalui semua media sosialnya Tribun Medan yang ada centang birunya di bawah ini. Oke Tribuners, sekian dulu ya Selamat Sore Medan kita hari ini. Aku Risha dan aku Joy beserta aku yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat Sore Medan. Thank you.